Halo para mamang-mamangku di seluruh Nusantara. Sebelumnya, saya sangat berterima kasih banget sama kalian karena kalian sudah mau mengunjungi channel ini. Dan juga terima kasih buat kalian yang sudah mau support channel ini. So, langsung aja kita mulai ceritanya. Di chapter 58 sebelumnya, kita telah diperlihatkan Wukong yang sangat kewalahan menghadapi Siti Garba. Disambung juga dengan perubahan Aoye yang mengembang menjadi seperti balon saat menggigit tangan Guru Tang. Dan di chapter 59 kali ini, cerita pun diawali dengan membawa kita ke pertarungan Wukong. Di sini, Wukong mengatakan kepada Guru Tang, apakah diriku bisa mematahkan ilusi Siti Garba? Guru Tang mengatakan, kamu belum bisa menembusnya. Wukong mengatakan, Guru, bisakah kau memberi lebih banyak petunjuk? Guru Tang mengatakan tidak ada apa-apa. Wukong bukan Wukong. Wukong adalah Wukong. Wukong jadi semakin bingung. Wukong mengatakan, Guru, jangan katakan lagi. Aku semakin bingung. Siti Garba mengatakan, hai Raja Kera, apa yang kau lakukan? Hentikanlah, sahut Wukong. Wukong juga mengatakan, tidak bisakah kau melihat bahwa aku sedang berbicara dengan guruku? Di manakah gurumu? Sahut Siti Garba. Siti Garba juga mengatakan, hai Raja Kera, sejak aku menjadi ilusi Hades, tidak ada yang pernah berhasil mematahkannya, sekalipun itu dewa maupun iblis, bahkan termasuk kau. Wukong mengatakan, aku adalah Wukong. Mengapa kau mengatakan bahwa Wukong bukanlah Wukong? Wukong pun di sini berpikir keras. Wukong juga mengatakan, mengapa dia mengatakan bahwa Wukong adalah Wukong lagi? Dan Wukong pun di sini sangat kesal dan dia langsung menggenggam erat tongkat saktinya dan menghantamkan ke tanah. Tiba-tiba saja di sini ada tulisan Mandarin yang saya nggak paham. Wukong mengatakan, hai Siti Garba, apa yang kau katakan? Dan tiba-tiba saja di sini Wukong merasakan kepalanya sangat sakit. Dan dengan cepat Siti Garba pun merubah wujudnya menjadi Wukong. Siti Garba juga mengatakan, biarkan aku meringankan rasa sakitnya. Dan di sini, Siti Garba langsung memukul kepala Wukong dengan wujud ilusinya. Siti Garba juga mengatakan, bagaimana sekarang? Apakah sudah lebih baik? Di sini Wukong terus terpikirkan kata-kata dengan Wukong, tapi kau bukanlah Wukong. Dan Siti Garba di sini sangat kesal, hingga mata Siti Garba pun telah menyala. Siti Garba juga mengatakan, bertarung lagi, aku akan menghancurkanmu. Dan Siti Garba di sini merubah tongkat saktinya menjadi besar, sama seperti yang Wukong lakukan. Wukong di sini mengatakan, hai guru, sekarang aku mengerti maksudmu. Arti dari Wukong adalah kosong itu berisi, tidak apa-apa. Itulah artinya menurutku. Dan Wukong pun di sini menahan serangan tongkat dari Siti Garba. Wukong juga mengatakan, selama ilusi dianggap kosong, aku akan mengalahkanmu. Siti Garba mengatakan, itu tidak akan mungkin, dan itu juga tidak akan mudah. Tapi akulah Raja Kera di sini. Apapun yang datang, kau tak pernah menganggapnya kosong. Jika kau tak percaya, akan aku buktikan. Dan di sini, Siti Garba pun sudah mengelilingi Wukong dengan api. Tiba-tiba saja, ada batu api yang sangat besar menghantam ke arah Wukong. Wukong mengatakan, akan aku hancurkan. Benar saja, Wukong pun langsung menghancurkan batu besar yang berapi itu. Tapi, di sini Wukong terpental. Siti Garba mengatakan, rasakanlah panasnya itu. Siti Garba juga mengatakan, satu saja belum cukup, jadi terimalah semua ini. Dan batu-batu berapi yang besar itu pun langsung menghujani Wukong. Wukong mengatakan, jelas, semuanya adalah kosong. Tetapi, ilusi memberikan perasaan yang nyata. Apa yang dapat aku lakukan untuk menyadari bahwa ini hanyalah kekosongan? Tiba-tiba saja di sini dari tangan Wukong banyak kupu-kupu yang keluar dan ternyata itu hanya ilusi membawa Wukong ke Goa Gausan. Dan terlihat di sini banyak kera kecil yang memanggil Raja Kera. Kera-kera itu juga mengatakan bahwa dirinya merindukan rajanya dan di sini banyak para kera yang telah memeluk Wukong. Kera kecil itu juga mengatakan, hai Raja Kera, kau telah kembali. Ayo bermainlah bersamaku. Dan Wukong di sini sangat merindukan kera-kera kecilnya. Dan tiba-tiba saja di sini, blus, pisau pun telah ditancap. Para kera itu pun langsung melukai Wukong. Dan ada juga yang menggigit Wukong. Di sini Wukong sangat kebingungan apa yang telah terjadi. Dan Wukong pun di sini sudah sangat muak dengan semuanya. Wukong pun marah dan mementalkan para kera kecil itu.
Dan saat Wukong mau memukul kera kecil itu, tiba-tiba saja kera kecil itu pun meminta ampun kepada Raja Kera, sehingga Wukong pun berhenti dan tidak jadi memukul kera kecil itu. Tidak cukup sampai di situ, di sini datanglah banyak kera-kera hitam yang terus mendatangi Wukong. Di sini Wukong sudah sangat kebingungan, dan Wukong mengatakan agar jangan memaksa dirinya untuk membunuh para rakyatnya. Di sini Wukong menghajar para kera kecil itu dengan membabi butanya, hingga Siti Garba pun di sini tertawa. Siti Garba juga mengatakan, "Hai Raja Kera, bukankah kau bisa mengalahkanku dan bisa mematahkan ilusiku?" Dan di sini Wukong memilih untuk diam. Dan tanpa diduga, di sini Siti Garba seperti terlihat memohon. Siti Garba mengatakan, "Kau hampir mematahkan ilusiku. Bisakah kau berbicara denganku sebentar?" Wukong mengatakan, "Apakah kau ingin aku menang atau kau menginginkan aku kalah?" "Tentu saja aku ingin kau menang," sahut Siti Garba dengan tenang. Wukong mengatakan, "Apa yang kau katakan? Hai Siti Garba, apakah kau benar-benar sudah gila?" Dan di sini Siti Garba hanya menjawab pertanyaan Wukong dengan senyuman. Dan kita pun akan dialihkan ke Gautama dulu nih Bang. Sun Moon mengatakan, "Karena kau baik-baik saja, bunuhlah roh darah bumi agar kau bisa membuktikannya." "Tidak," sahut Gautama. Gautama juga mengatakan tidak akan ada keseimbangan. Jika memang bersalah, akan kubunuh. Tapi kalau situasinya seperti sekarang ini, sama saja aku membunuh Guan Yin. "Omong kosong," sahut Sun Moon. Jenderal Barat mengatakan, "Bunuh dia untukku." Dan di sini terlihat semua dewa berkumpul di hadapan Gautama. Gautama mengatakan, "Aku masih membutuhkan waktu 30 menit untuk mengeluarkan benih iblis dari tubuh Guan Yin. Tapi pada saat ini, aku merasa tidak ada pilihan lain. Selama kau dapat memberiku waktu 30 menit, aku akan siap membantu kalian dan tidak akan melawan." Sun Moon mengatakan, "Jika selama 30 menit kau tidak bisa mengeluarkan benih iblis itu, siapa yang akan bertanggung jawab?" Dan Sun Moon di sini mengatakan kepada para dewa agar jangan mendengarkan Gautama lagi. Gautama mengatakan, "Karena kau tidak bisa mendengarkanku lagi, aku akan melawanmu." Dan di sini majulah Jenderal Timur. Jenderal Timur mengatakan, "Kalimat itu yang harus kau ucapkan." Dan Gautama di sini mengeluarkan jurus tidurnya. Dengan mengeluarkan kekuatannya, Jenderal Timur mengatakan, "Gautama, kau memberontak surga berulang kali. Itu tidak bisa dimaafkan." Dan Jenderal Timur langsung menghajar Gautama. Jenderal Timur juga mengatakan bahwa dirinya akan membunuh Gautama. Tapi di sini Gautama terlihat hanya diam saja. Walaupun serangan itu sangat dahsyat, tapi di sini Gautama merasakan bahwa serangannya itu sangatlah lemah. Dengan mudah Gautama pun di sini langsung memukul Jenderal Timur. Serangan Gautama membuat Jenderal Timur terluka dan terpental. Sedangkan para dewa yang lainnya termasuk Ause dan Cupatkai di sini terkejut melihat serangan yang mematikan dari Gautama. Jenderal Timur terpental tepat ke arah Jenderal Barat. Jenderal Barat di sini pun terkejut melihat wajah Jenderal Timur yang sangat pucat. Jenderal Barat di sini merasakan bahwa Jenderal Timur telah wafat. Dan langsung kita gas aja ke chapter 60 nih Mang. Biar saya nggak capek ngeditnya. Di chapter 60 ini kita akan dibawa ke alam baka dulu nih Mang. Tepatnya di pertarungan Wukong melawan Siti Garba. Di sini Siti Garba mengatakan, "Aku berharap kau bisa menang melawanku, tetapi aku tidak bisa sengaja mengalah darimu." "Omong kosong," sahut Wukong. Wukong juga mengatakan, "Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang kau bicarakan." Siti Garba mengatakan, "Baiklah, akan kutunjukkan sesuatu padamu." Dan kini Wukong pun tidak tahu berada di mana. Ilusi ini membuatnya bingung. Wukong mengatakan, "Dengan trik apa lagi yang kau mainkan kali ini?" Wukong di sini sangat keheranan karena monster-monsternya pun terlihat sangat aneh. Dan Wukong tidak mengetahui monster apakah itu. Siti Garba mengatakan, "Ini adalah gulungan suci Hades, kitab suci tertinggi di dunia bawah." Wukong mengatakan, "Itu jelas monster gurita, itu bukanlah kitab." Siti Garba mengatakan segala sesuatu tidak memiliki bentuk. Dan Siti Garba mengambil monster itu dan merubahnya menjadi kayu. Dan kayu-kayu itu tertulis tulisan yang saya nggak tahu tulisan apa. Tapi kalau saya perhatiin, itu seperti kitab suci yang pernah saya lihat di film Kerasakti.
Siti Garba mengatakan bahwa yang dipegangnya itu adalah gulungan kitab suci. Dengan sedikit terkejut, Wukong mengatakan, "Lalu, apa yang akan kau lakukan?" Siti Garba mengatakan rahasianya ada di halaman terakhir. Rencana besar akan datang. Kamu harus menemukan seseorang yang dapat menghancurkan ilusi dunia bawah. Karena jika tidak, dunia bawah akan selesai. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku, sahut Wukong. Siti Garba mengatakan, "Hai Raja Kera, malapetaka akan terjadi. Ketika iblis menari, 100 hantu merajalela, 3 alam akan dalam kekacauan." Wukong mengatakan, "Apakah kau ingin meminta bantuanku?" Dan di sini, Siti Garba mendekati Wukong. Siti Garba mengatakan, "Jiwa dan tubuhmu mulai membusuk." Wukong mengatakan, "Tampaknya 3 jam yang diberikan oleh Master Reinkarnasi akan segera berakhir, dan aku akan menjadi roh busuk." Siti Garba mengatakan, "Hai Raja Kera." Tiba-tiba saja di sini muncullah Shao Wujing, Chu Patkai, adik Niu, Guru Tang, dan tentu saja Su Yi tepat di hadapannya. Wukong telah melihat semuanya saat-saat dirinya akan berakhir. Su Yi mengatakan, "Hai Wukong, aku sangat merindukanmu." Wukong di sini hanya tersenyum manis dan memanggil nama Su Yi. Tiba-tiba saja, plak! Adik Niu langsung menampar Wukong. Adik Niu juga mengatakan, "Dasar kau, beraninya kau main dengan gadis lain di hadapanku." Dan adik Niu pun di sini mencoba untuk memukul Su Yi. Adik Niu juga mengatakan, "Dasar wanita licik." Wukong di sini mengatakan agar adik Niu jangan melakukannya. Dan tiba-tiba saja di sini mereka pun semuanya berubah menjadi gumpalan asap. Siti Garba mengatakan, "Hai Raja Kera, apa yang kau lakukan?" Wukong mengatakan bahwa dirinya telah melihat gurunya, adik seperguruannya, Su Yi, dan adik Niu. Siti Garba mengatakan, "Apakah kau tahu artinya?" Wukong mengatakan, "Ini semuanya adalah..." Sekarang aku mengerti. Apa yang aku lihat bukanlah apa-apa. Sepertinya aku kini sedikit telah mengerti. Kamu adalah Wukong, tetapi kamu bukan Wukong. Karena semua adalah Wukong, maka Wukong adalah bagian dari kosong. Wukong mengatakan, "Kau mengatakan bahwa selama kau memperlakukan ilusi sebagai kosong, kau dapat mengalahkannya." "Benar," sahut Siti Garba. Siti Garba juga mengatakan, "Tapi akhirnya kau mengakui bahwa kau tidak bisa." Siti Garba juga menjelaskan, "Hai Raja Kera, aku akan katakan sekali lagi, ilusi yang aku ciptakan, kau tidak akan pernah bisa menganggapnya sebagai kekosongan." Wukong mengatakan, "Hai Raja Siti Garba, pernahkah kau memperhatikan bahwa kau memiliki kebiasaan yang aneh?" Di sini, Siti Garba hanya menimbulkan tanda tanya di kepalanya. Wukong juga mengatakan, "Obrolan antara kau dan aku, kau terus menyebut namamu dan aku, dan mengatakan bahwa ini adalah ilusi yang sangat aneh. Akhirnya aku mengerti. Kau hanya ingin aku percaya bahwa ilusi Raja Kera, Siti Garba, semuanya ada." Siti Garba pun tertawa mendengar penjelasan dari Wukong, dan Wukong di sini mengambil toya emasnya. Wukong juga mengatakan, "Tapi faktanya, semuanya telah kosong. Raja Garba itu adalah kosong." Dan Wukong di sini langsung menghantam dengan tongkat emasnya. Wukong juga mengatakan bahwa ilusi itu kosong. Setelah menghajar Siti Garba sampai hancur, Wukong pun langsung melemparkan tongkat emasnya. Wukong juga mengatakan yang terpenting Raja Kera itu juga kosong. Dan Wukong langsung menghantamkan toyanya ke arah kepalanya sendiri. Wukong juga mengatakan ketika semuanya kosong, ilusi ini tidak akan ada lagi. Hingga kepala Wukong pun hancur. Kini, Wukong pun telah kembali dari ilusinya. Benar saja, ternyata mereka berada di hadapan para dedengkot. Siti Garba mengatakan, "Hehehe, ternyata sudah ketahuan." Siti Garba mengatakan, "Kau telah mematahkan ilusiku. Aku berjanji untuk membuat satu hal untukmu." Wukong mengatakan, "Aku ingin kembali." Dan Buddha Iblis bersama roh bumi di sini melompat dan menyerang Wukong. Wukong mengatakan, "Kelihatannya kau tidak bisa menerima." Dan cerita pun akan pindah dulu nih Mang. Kali ini kita akan pindah ke rombongan Guru Tang. Terlihat di sini Aoye yang sudah mengembang. Aoye terus meminta tolong kepada gurunya hingga Aoye pun dari dirinya yang mengembang seperti balon itu kini telah menjadi kurus kembali. Guru Tang di sini sangat terkejut, sedangkan Aoye di sini meminta agar Guru Tang menyelamatkan dirinya.
Tetapi di sini terlihat Aoya yang sudah seperti monster, dan kini yang lain pun sudah sampai mendekati Guru Tang. Yutao mengatakan, "Hai guru, apa yang telah terjadi pada Aoya?" Dan terlihat di sini Aoya sudah kembali normal. Aoya mengatakan, "Guru, Anda benar-benar hebat. Aku dapat bangkit dari kematian ini, semua berkatmu, guru." Yang lain pun menyaksikan itu, semuanya terkejut karena Aoya kini telah bangun dengan normal. Sedangkan Tuan Su di sini sepertinya memikirkan hal yang berbeda. Terlihat juga di sini darah Guru Tang yang telah jatuh ke tanah telah membuat tanah-tanah itu pun menumbuhkan tanaman yang hijau. Tuan Su mengatakan darah Tang Sanzang memiliki kekuatan spiritual. Jika klan monster mengambilnya, mereka akan menjadi penguasa. Yutao di sini menanyakan tentang darah Guru Tang. Tapi di sini Guru Tang mengatakan untuk jangan menanyakannya pada dirinya karena dirinya susah untuk menjelaskannya. Dan Guru Tang pun mengajak mereka semua untuk kembali. Baishi mengatakan, "Apakah kita benar-benar pergi tanpa pamit?" Guru Tang mengatakan, "Jika kita tidak pergi sekarang, aku khawatir akan terjadi sesuatu. Ketika saatnya tiba, tidak akan mudah untuk berjalan." Dan tiba-tiba saja, di sini mereka semuanya telah dijaga oleh monster abadi itu. Tuan Su mengatakan, "Hai guru, Supu sangat bingung untuk sementara waktu dan secara keliru mengubur suku dan wali di pemakaman umur panjang. Hal itu menyebabkan masalah besar." Baishi mengatakan, "Apakah kau tidak ingin menggunakan prajurit mayat hidup ini untuk meningkatkan kekuatan untuk melawan 5 monster lainnya?" Tuan Su mengatakan, "Jika kemungkinan, aku berharap menggunakan darahmu untuk membantu mereka bereinkarnasi. Hai Guru Tang, silakan kembali dan berdiskusi dengan kami." Guru Tang mengatakan bahwa dirinya tidak berpikir untuk bernegosiasi. Dan tiba-tiba saja, di sini semua yang ada di tebing itu pun terkejut, terutama Yutao yang tidak bisa berkelahi. Putri Tulang yang terkejut mengatakan, "Kenapa datang 6 monster?" Dan si Shinji season 6 chapter 59 dan 60 di sini pun bersambung. Langsung kita lanjut ke chapter selanjutnya aja ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung pencet tombol subscribe aja dan aktifin loncengnya biar kalian nggak ketinggalan chapter selanjutnya dari channel cerita saya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like, karena dengan like dari Mamang, Mimin cerita saya akan lebih bersemangat menghadirkan video si Shinji chapter ini. Mimin di sini pamit.